Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini adalah perlombaan? Berlari mengejar kesuksesan tapi lupa untuk benar-benar hidup. Seolah kita terus mempersiapkan masa depan tapi lupa menikmati hari ini. Aku adalah gambaran dari banyak orang di generasi ini. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa kesuksesan adalah segalanya. Punya rumah, mobil, karir mentereng, dan tabungan yang cukup adalah standar yang harus dicapai. Tapi di tahun 2025 ini, ketika ekonomi semakin tidak pasti dan persaingan semakin ketat, aku merasa seperti terjebak dalam tekanan yang tak berujung. Padahal tujuanku itu sederhana. Aku hanya ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik sambil menikmati hidup dan bahagia. Aku ingin merasakan bahwa hidup ini bukan hanya tentang kerja keras dan pencapaian, tapi juga tentang kebahagiaan, makna, dan menikmati momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Tapi dalam menuju tujuan itu nggak mudah. Aku sering overthinking, memikirkan apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau bahkan tahun depan. Aku ingat betul bagaimana aku sering berpikir di malam hari. Apa aku akan bisa sukses teman-temanku? Apa aku bisa memenuhi harapan orang tua? Apa aku akan cukup bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Aku juga sering menunda-nunda, padahal tahu kalau itu nggak baik. Setiap kali gagal memenuhi ekspektasi, aku menyalahkan diri sendiri. Rasanya seperti lingkaran setan. Aku sibuk mempersiapkan hidup tapi lupa menikmati saat ini. Aku memutuskan untuk berubah. Aku mulai dengan mencari jalur kekayaan yang tepat melalui Weton Kaya. Sebuah metode yang membantuku memahami potensi diri dan menarik rezeki. Aku juga mulai mendengarkan audio afirmasi positif sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Aku mulai berdoa dan bersandar kepada Tuhan, memohon bimbingan dan berkat. Padahal, sebelumnya aku jarang berdoa apalagi beribadah. Aku juga mulai menulis jurnal syukur, mencatat hal-hal kecil yang membuatku bersyukur setiap hari. Aku menulis 7 mimpi besarku, beserta 7 alasan mengapa aku harus mencapainya. Aku benar-benar fokus berpikir hanya untuk menulis 7 mimpi besarku, apalagi menulis 7 alasan di setiap mimpi besarku. Ini memang gak mudah, sangat tidak mudah. Tapi aku tahu, aku harus mempunyai ambisi yang tinggi untuk mencapai mimpi yang aku inginkan. Ini penting banget untuk memberiku arah. Aku juga sambil membaca hasil tes karakter dan menonton video Weton Kaya untuk mengenali potensi aku dan jalur kekayaanku. Kalau kamu mau tahu karakter dan jalur kekayaanmu, kamu bisa klik link di deskripsi atau di komen ya. Aku juga mencatat setiap kegiatan kecil yang berhasil aku lakukan, seperti membaca buku 1 halaman, olahraga 10 menit, fokus belajar skill 10 menit. Aku merayakan setiap pencapaian sekecil apapun, karena aku tahu ini adalah langkah kecil menuju mimpiku. Gak terasa hari berlalu, aku mulai merasakan perubahan. Aku jadi lebih bersyukur, lebih fokus, dan lebih bahagia. Aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan besar, tapi juga tentang menikmati prosesnya. Aku mulai menemukan keseimbangan antara mempersiapkan masa depan dan menikmati saat ini. Tapi perjalanan ini nggak selalu mulus. Ada satu titik di mana aku hampir menyerah. Rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda kembali menghampiri aku. Aku merasa hasil yang diinginkan nggak kunjung terlihat, dan itu membuatku frustasi. Rasanya kepengen teriak-teriak gitu, buat ngeluarin emosi yang terpendam, meluapkan kekesalanku saking frustasinya aku. Sampai aku pun sempat berpikir, apa semua usahaku ini jadi sia-sia ya? Di saat bersamaan, tekanan dari lingkungan sekitarku juga semakin besar. Meskipun mereka tidak secara langsung menuntut keberhasilan kita, tapi kita merasakannya seolah-olah mereka menanyakan, kapan kamu sukses? Kapan kamu punya ini? Itu. Aku merasa terjepit antara harapan orang lain dan keinginanku sendiri untuk menikmati hidup. Jadi, aku mencoba fokus kembali ke diriku sendiri dan bukan memikirkan orang lain. Ketika rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda kembali menghampiri aku menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses. Aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri, melainkan mencari cara untuk mengatasinya. Aku mulai dengan membuat to-do list harian yang realistis. Aku menulis 3-5 tugas kecil yang harus diselesaikan setiap hari. Ini membantuku fokus tanpa merasa terbebani. Lalu aku juga mencoba teknik Pomodoro, dengan cara bekerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Ini membantuku tetap produktif tanpa merasa lelah.
Terus aku juga mengidentifikasikan pemicu yang membuatku sering menunda. Ini sangat penting untuk cari akar permasalahannya. Coba pikirkan kembali, apa yang membuatmu sering menunda apalagi terdistraksi dan mengganggu prioritasmu? Aku menyadari bahwa aku terlalu sering melihat notifikasi di HP. Jadi aku mengakalinya dengan mengaktifkan airplane mode. Kadang aku juga memasukkan HP ke laci agar aku tidak terganggu dengan notifikasi HP, jadi bisa benar-benar fokus. Tekanan dari lingkungan sekitar sempat membuatku hampir menyerah. Tapi aku belajar untuk mengatasinya dengan menetapkan batasan. Aku mulai belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritasku. Aku juga mengurangi waktu bermain media sosial untuk menghindari perbandingan yang tidak sehat. Aku juga membangun lingkungan yang mendukung. Aku mencari teman-teman yang memiliki visi serupa, yang mendukungku untuk mengejar mimpi sambil menikmati hidup. Aku pun mengubah perspektif tentang kesuksesan. Aku mulai melihat kesuksesan bukan hanya dari materi, tapi juga dari kebahagiaan dan kepuasan batin. Aku menulis ulang definisi sukses versiku sendiri. Sukses adalah ketika aku bisa hidup bahagia, berkontribusi pada orang lain, dan terus berkembang. Ketika diriku hampir menyerah, aku kembali ke rutinitas positif yang pernah membantuku. Aku memperkuatnya dengan langkah-langkah seperti ini. Mendengarkan afirmasi positif sebelum tidur dan setelah bangun tidur dari weton kaya, yang berisi kalimat-kalimat seperti saya bahagia, saya beruntung, saya kaya, saya sukses, saya produktif, saya sehat, saya percaya diri, saya istimewa. Afirmasi ini membantuku memulai hari dengan energi positif. Aku kembali melibatkan Tuhan dalam setiap langkahku. Setiap pagi, aku berdoa memohon bimbingan dan kekuatan. Aku juga mulai rutin beribadah, merasakan kedamaian yang datang dari dalam hatiku. Aku mencatat 3 hal yang aku syukuri setiap hari, sekecil apapun. Misalnya, hari ini aku bersyukur bisa bangun pagi dengan sehat. Aku bersyukur punya waktu 10 menit untuk membaca buku favoritku. Ini membantuku fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Aku kembali menvisualisasikan dan membayangkan 7 mimpi besarku beserta 7 alasan mengapa aku harus mencapainya setiap hari, seolah-olah itu sudah terjadi. Ini memberiku motivasi untuk terus bergerak. Aku menulis setiap kegiatan kecil yang berhasil aku lakukan, seperti membaca 1 halaman, olahraga 10 menit, atau belajar skill baru selama 10 menit. Aku juga merayakan setiap pencapaian sekecil apapun, misalnya dengan memberi diri sendiri hadiah kecil, atau sekedar mengucapkan aku bangga padamu. Melalui perjalanan ini, aku belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap langkahnya. Kutipan Boris Pasternak, manusia terlahir untuk hidup, bukan hanya mempersiapkan hidup, mengingatkanku bahwa kebahagiaan dan makna hidup seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Dengan melibatkan Tuhan, mendengarkan afirmasi positif, dan bersyukur atas setiap langkah kecil, aku menemukan kekuatan untuk terus bergerak maju. Kalau kamu, apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menikmati hidup sambil tetap mempersiapkan masa depan? Apa langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk menemukan keseimbangan itu? Ingat, hidup ini adalah tentang proses, bukan hanya hasil akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan afirmasi positif setiap hari dan mulailah bersyukur atas hal-hal kecil yang kamu alami. Sampai jumpa di video selanjutnya.